Berapa tahun dia mengenyam pendidikan? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, sudah berapa? 9. SMA 1 tahun, berarti 10 tahun. Ya, dihitung meskipun tidak lulus. Yang ditanyakan di sini tahun. Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Mun bodoh saya tak naik terus Pak. Sekolah SD Pak, kelas telok. Talon ke kelas 4 sampai 2 tahun Pak. Nah bitong lah ini. Ini gitu. Mun mau jatah ongke, mun ku tak mau jatah ongke tak usah gitu. Tak usah maksa kan. Jadi santai aja. Welcome Gitu to ya. channel Kecamatan Besuk News TV. Monggo like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih atas support dan dukungan Anda di channel Kecamatan Besuk News TV. Assalamualaikum pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Rima Ayu Paramita, Bimbingan Teknis Pendataan SDG S Desa Besuk Agung. Marhaban ya Ramadan, tetap semangat mengikuti rakor Bimbingan Teknis Pendataan SDG S. Meskipun lagi menjalankan ibadah puasa di kantor Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tanggal 16 April tahun 2022. Sebelum melanjutkan pembahasannya perlu masyarakat ketahui apa itu SDG S. Kami jelaskan dulu kepanjangan SDG S. Itu adalah singkatan dari Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDG S adalah salah satu agenda internasional yang disusun oleh PBB dalam rangka ingin menyejahterakan masyarakat dunia. Program ini melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi di negara yang membutuhkan bantuan. SDG S adalah program yang berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDG S disusun untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Agenda kali ini dipimpin oleh Hafifun Nasir selaku Kepala Desa Besuk Agung beserta istri Nyonya Feni Nasir. Turut hadir Hajah Nur Azizeh selaku anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Puja Kurniawan S. STP, MSI, selaku Camat Besuk, Serma Dedi selaku Babinsa Koramil 082014 Besuk, Aibtu Fikri dan Aibtu Danu Babin Kamtipmas Besuk Agung, Ustadz Haji Abu Bakar tokoh masyarakat, Mabrul selaku BPD, Arik Sekdes beserta perangkat desa, pemuda dan sebagian warga masyarakat Desa Besuk Agung. Saat dikonfirmasi menurut Hafifun Nasir Kades Besuk Agung agenda yang dilaksanakan sangat bagus dan bermanfaat untuk kedepannya demi kemajuan dan kesejahteraan warga masyarakat Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk. Pungkasnya, SDGs mungkin sudah sebagian disampaikan oleh Mas Hakim sebagai pemateri, namun tidak salahnya ini saya sampaikan, kami ulangi. Sustainable Development Goals itu kepanjangannya, diambilkan dari bahasa Inggris yang artinya, arti pendeknya adalah tujuan pembangunan nasional berkelanjutan, karena sustainable itu adalah berkelanjutan. Tapi definisi panjangnya adalah upaya bersama yang nantinya mana sih yang cocok dari besok ini tujuan yang akan diimplementasikan ke depannya. Ada 17 tujuan dilaksanakannya
Sustainable Development Goals ini. Nanti ada yang desa tanpa miskin dan pengangguran, desa ekonominya tumbuh secara merata, desa yang fokus peduli pada pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nanti akan kami tampilkan secara berkelanjutan sampai nanti mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini juga pas momentumnya tanggal 13 April kemarin, hari Rabu, Mas Nasir oleh PLT Bupati Probolinggo dilantik dan disumpah untuk menjadi kepala desa definitif periode 2022 sampai dengan 2028 dalam Permendagri nomor 114 tahun 2015 tentang tujuan pembangunan nasional. Kepala desa yang sesaat dilantik 3 bulan sudah harus menyusun RPJMDes, rancangan pembangunan jangka menengah dan panjang. Rancangan program ini yang akan disusun selama 6 tahun beliau menjabat. Sama, jenengan saat ini akan mendata, tidak hanya mendata perorangan, tapi juga per RT dan per desa, melihat potensi yang ada di desa-desa agung ini. Hasil ini juga sekaligus sambut juga menjadi usulan dalam penyusunan RPJMDes 6 tahunan 2022-2008. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah terbesit di panjenengan apa sih SDGs itu? Sudah ya. Tentunya nanti pasti ada pertanyaan pada saat dengan interview, wawancara kepada audiensi masyarakat yang akan jenengan temui untuk diwawancarai, pasti ada pertanyaan. Mau ada bantuan apa lagi? Pasti. Ya, karena ini juga nanti imbasnya tujuannya juga ke data penduduk, mana yang nanti kalau sekarang ini kan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, dan arahnya ke BNBA, by name by address, kan seperti itu. Ini nanti kita datanya semakin mikro, semakin kecil. Karena apa? Bayi yang baru lahir aja sudah kita data, apalagi yang balita atau balita pasti nanti juga akan kita data. Jadi yang kecil, cukup kecil dalam ruang wilayah itu adalah rumah tangga RT. Ini sudah kita interview, sudah kita wawancarai. Makanya Bapak Ibu sekalian, sukarelawan pendata, ayo ini data-data yang tentunya nanti gambaran potensi desa Besuk Agung tidak akan sama dengan desa yang lain, tidak akan sama dengan arah tujuan desa yang lain. Misalkan desa Besuk Agung setelah didata, diinput dan di report, dikirim, dilaporkan ke aplikasi yang ada di Kementerian Desa, nanti sana akan merekomendasikan desa Besuk Agung ini arahnya mungkin di desa usaha merata ekonomi, sehingga nanti kucuran dana yang sudah diterima desa lewat dana desa itu nanti akan ditopang, akan ditambahi dengan bantuan yang ada di kementerian-kementerian lainnya yang ada di Republik Indonesia. Kalau perekonomian mungkin dari Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Sehingga dana desa itu nanti sudah sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan on the track, sesuai dengan jalurnya yang dihasilkan dari musyawarah desa yang akan kita lakukan di setiap tahunnya, mulai dari kemasan penyusun dokumennya RKP dan dokumentasinya APBDes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, SDGs saya kembali lagi, ini juga ada dasar hukumnya, ada pedoman pelaksanaannya. Yang pertama, regulasinya Peraturan Multi Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Di pasal 5 ayat 2 dengan ini jelas program pendataan ini dianggarkan dan diamanahkan dalam organisasi ini, sehingga tidak mungkin kami melakukan bintang ini tanpa dasarnya.
tanpa ada dasar hukumnya. Yang kedua, regulasinya Permendes Peraturan Menteri Desa PDT Pembangunan Daerah Tertinggal dan Terintegrasi nomor 21 tentang P2MP pemberdayaan atau pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Juga ada pasalnya terkait dengan SDGs. Termasuk ada surat edaran dari salah satu dirjen di Kementerian Desa. Intinya surat itu ditujukan kepada gubernur, bupati, dan kepala desa untuk pelaksanaan dan pedoman pendataan SDGs ini. Sehingga kalau sudah ada pedomannya, kita nggak salah jalan. Kalau misalkan tadi mungkin ada warga desa lain, tapi menetap di sini, perlu didata nggak sih? Didata. Kenapa? Ini basisnya basis desa dan basis domisili, bukan basis KTP atau KK. Ataupun salah satu contoh lagi, orang besok itu KTP KK-nya besok Agung, cuma dia kerja di Jakarta di luar negara. Ngapain kita interview? Orangnya jauh kok, nggak perlu. Ya domisili aja, berbasis desa dan berbasis domisili. Orang-orang penduduk yang menetap ataupun yang berdomisili di desa Agung. Ini yang harus kita sepakati bersama. Karena apa? Kalaupun ada penduduk jenengan di tetangga desa, nggak usah, dia di data pendata desa tetangga. Misalkan di Kerampelan ada, udah di Alas Sumur Pulang ada, sudah, bukan kewajiban jenengan. Karena informasi dari Pak Kades, jumlah penduduk sementara yang di Besuk Agung ini sekaligus nanti ada yang meninggal, ada yang baru lahir ataupun yang pindah, itu sekitar 2.900. Benar enggaknya nanti jenengan ada rapat pleno sehingga nanti sekaligus pendataan siapa-siapa yang akan diinterview di tiap-tiap pendata atau tiap-tiap sukarelawan, sehingga tahu ya. Tentunya nanti mungkin tidak sama antara pendata satu dan pendata dua. Mungkin kalau di by RT mungkin nanti pendatanya dengan sistem per RT, monggo. Yang jelas nanti antara RT satu sama RT yang lain jumlahnya tidak sama. Kalau jumlahnya tidak sama, otomatis kecepatan dan penyelesaiannya juga sama. Tergantung panjenengan semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk pelaksanaan atau Pokja ini sesuai dengan juknis dan pertumnya, ketuanya adalah sekretaris desa. Kan ada Pak Tinggi atasannya boleh. Pembina ini tidak punya tugasnya tanggung jawab semua. Ketua teknis ada sekretarisnya operator, karena nanti akan bagian menginput dan mereport, melaporkan hasil data panjenengan. Ini nanti akan terakumulasi di Kementerian Desa, sehingga nanti rekomendasinya kepada desa Besuk Agung ini seperti apa terkait dengan potensi kewilayahannya. Kemudian ada unsur-unsur, ya, ada unsur-unsur keanggotaannya, itu mulai dari perangkat RT. Namun karena ini sudah tersusun RAB pelaksanaan pendataannya, mungkin nanti melibatkan hanya beberapa RT, hanya beberapa RW, terus juga ada Karang Taruna, juga ada unsur lain bila mana di Besuk Agung ini ada akademisi, dalam artian mahasiswa dan mahasiswi yang siap menjadi sukarelawan pendata, monggo kita rekrut. Dan yang unsur yang terakhir ada unsur kemitraan, yaitu teman-teman pendamping Mas Akib sama Mbak Adija ini, terus ada Babin Kadipmas, ada Babinsa, ada bidan desa. Karena kalau pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan, si A ini berapa kali ke pos Yandu, ke Polindes, ke rumah sakit, ke rumah bersalin, mungkin hubungannya sama tenaga kesehatan yang ada di desa, termasuk yang lain dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir, terlepas dari materi SDGs, kami juga menyampaikan amanah atau surat dari PLT Bupati Probolinggo, bahwasanya dalam rangka
Probolinggo. Yang ke-276 insya Allah pelaksananya tanggal 18 April. 18 April itu hari Senin besok, karena sekarang tanggal 16 April. Insya Allah nanti kita akan melakukan gebiar safari vaksin, ya. Itu nanti vaksin itu nanti akan ada doorpress informasi seperti itu. Oleh karena itu monggo. Dari segi status level, memang Kabupaten Probolinggo level 2 untuk status PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ada 3 kategori untuk menentukan level. Yang pertama, banyaknya masyarakat yang terkonfirmasi virus corona. Insya Allah informasi tadi malam untuk Kabupaten Probolinggo secara keseluruhan 24 kecamatan tinggal 6 orang. Itu pun kondisinya ada yang isolasi mandiri dan ada yang terawat di isolasi terpusat di Kabupaten Probolinggo. Tapi alhamdulillah dari 6 yang terkonfirm ini untuk kecamatan Besuk, khususnya Besuk Agung 0%, 0%. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertahan. Sedangkan indikator penghitungan yang kedua adalah kondisi pasien confirm yang dirawat, dan alhamdulillah informasinya dari dinas kesehatan tidak ada yang dirawat, juga 0%. Dan yang ketiga, persentase masyarakat yang tervaksin, baik itu vaksin pertama, 2, dan ketiga atau booster. Untuk persentase vaksin pertama, alhamdulillah Kabupaten Probolinggo sudah 86%, tinggal 14% karena memang terkendala ada penyakit bawaan atau penyakit penyerta. Sedangkan yang vaksin kedua dan ketiga ini masih rendah. Kalau tidak salah, untuk yang vaksin kedua ini baru 60 sekian persen. Sedangkan yang vaksin ketiga atau booster ini masih di bawah 20%. Ayo, kalau kita sama-sama mencintai Kabupaten Probolinggo dan menurunkan levelnya menjadi level 1, ayo kita partisipasi, ikut serta dalam vaksin. Kemarin pada saat penyaluran BPS, bantuan program sembako dan minyak goreng di kecamatan, alhamdulillah Besuk Agung menyumbangkan 13 orang. 13 orang hasil, banyak cukup pencamat, banyak nih. Banyak yang menerima uangnya, bukan vaksinnya. Biasa ya, permulaan ya. Dan lain sebagainya. Oleh karena itu mohon bantuannya. Nanti anggaran 8% yang ada di APBDes 2022, ayo kita optimalkan untuk peningkatan vaksinasi ini, ya. Insya Allah masih ada 8%, ya, aman. Itu belanjakan dan bisa bisa disalurkan pada saat bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Probolinggo. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila mana ada penyampaian, ada candaan yang mungkin menyakiti hati Bapak sekalian. Sebagai insan, saya tidak akan luput dari kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa digunakan di rumah dan permukiman. Menang rumah atau permukiman kan bebas kan? Oh Madura Pak, di Madura. Bahasa Inggris Pak, di bahasa Inggris apa yang dia mon? Sana kita baca lingkungan nih. Kemudian ada bahasa digunakan di lembaga formal, apakah itu di sekolah atau di tempat kerja. Lembaga formal nih. Jadi bebas di situ, tergantung di mana dia lembaga formalnya di mana. Kalau sering interaksi dengan orang asing ya sudah bahasa asing, gitu ya. Atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, yang gitu kan, formal ya. Kerja bakti setahun terakhir, enggak, straight. Kalau enggak, kalau iya berapa kali? Ya angka di situ ya. Siskamli setahun terakhir, tidak ya, misalkan ini sudah tidak, straight. Pesta rakyat ada setahun terakhir,
Nah, halo. Pesta rakyat atau adat. Ini maksudnya yang pesta yang gimana? Apa nyelamatin tamu? Apa sunatan? Napa sing pernikahan karo? Napa sing kalian kepala desa karo? Pesta rakyat. Bukan itu yang dimaksud. Tapi pesta rakyat di sini yang melibatkan banyak masyarakat di situ berpesta lah bahasan di situ ya. Kemudian di situ bentuknya kadisa karo. Selamatan kadisa. Ini yang dimaksud. Berapa tahun sekali? Sudah. Kalau saya maunya ya sudah 1 kali 1 tahun gitu. Ya.